Nah, filsafat ilmu ya, tapi ini bukan ilmu sembarang ilmu, tapi ilmu yang nanti diarahkan kemana orang berpikir secara positivistik itu. Pertama-tama saya ingin bertanya saja dulu ya, apa ada yang di sini yang pernah berpikir ya, kenapa fakultas kita disebut fakultas hukum ya? Fakultas hukum ya. Lalu kita bicara soal ilmunya, di mana letak ilmu hukum itu? Apa fakultas hukum itu tidak mengajarkan ilmu? Pernah terpikir itu? Kenapa namanya fakultas hukum? Kenapa bukan fakultas ilmu hukum? Di negeri Belanda namanya kan Fakulteit de Rechtsgeleerdheid. Ada geleerdnya. Ketempelajaran tentang hukum ya. Geleerd itu berketempelajaran. Tapi fakultas ilmu sosial, ilmu komunikasi. Tapi hukum kok fakultas hukum saja ya, tidak fakultas ilmu hukum. Yang kita pelajari itu ilmu hukum atau hukum di S1 itu. Rechtskunde, kunde itu terampil ya, Rechtskunde. Jadi sekolah kejuruan untuk anak-anak pribumi agar kunde bisa menggunakan hukum ya. Yang nanti cita-citanya akan menjadi hakim landrat. Hakim itu orang pribumi yang menggunakan hukum yang sederhana, hukum acara yang sederhana. Dan itu setingkat SMA yang mungkin dulu menjadi sekolah hakim jaksa itu, setingkat SMA. Sampai tahun 1918 ini kemudian karena itu dulunya untuk orang-orang pribumi. Jadi orang keturunan Tionghoa dan keturunan Eropa ini tidak bisa ikut masuk. Tapi sudah tahun belasan itu inlander ini, pribumi ini bisa meneruskan sekolah yang sudah jadi hakim, meneruskan sekolah ke negeri Belanda langsung ke tingkat kandidat. Ya, karena dianggap soal pengantar budayanya, sosiologinya itu sudah tidak perlu lah untuk orang pribumi karena mereka sudah in di sini. Itu lalu diganti dengan nama Rechtschool, sekolah hukum, sehingga mereka yang bukan golongan pribumi, dulu ada golongan timur asing, golongan Eropa, gitu, itu bisa ikut masuk dengan cita-cita bisa melanjutkan sekolah ke negeri Belanda langsung ke tingkat kandidat. Lalu jadi Rechtschool, sekolah hukum. Tahun 24 menjadikan sekolah tinggi hukum. Tetap STH bukan STIH ya malah begitu. Jadi, tapi disebut ilmu hukum school. Tapi juga masih ada permasalahan ilmu hukum tapi disebut jurisprudence dalam bahasa Inggris ya. Jurisprudence bukan legal science. Nah, ini ada science, ada jurisprudence ya. Prudensia barangkali ya. Kearifan juga. Kebijaksanaan prudensia, bijaksana, ada timbang-timbang. Karena itu juga banyak orang mengatakan ilmu hukum itu ilmu yang normatif. Sedang ilmu sosial yang normatif itu ilmu yang kausa saja, cause and effect. Meskipun disebut norma, tapi ilmu hukum juga bicara cause and effect ya. Ini fakta hukumnya, ini akibat hukumnya. Ini fakta hukumnya, ya akibat hukumnya. Orang kalau dipidana bukan karena dia jahat, tapi karena perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatannya ada. Perbuatannya terbukti ada secara empirik. Karena itu kemudian akibat hukumnya ya tinggal ditunjuk saja akibat hukumnya ini. Karena dalilnya sudah ada. Siapa yang mengambil barang milik orang lain salah melawan hak, itu namanya pencurian, akibat hukumnya ya ancaman 5 tahunnya dijatuhkan. Juplak saja. Itu banyak orang yang sangat paham mengenai positivisme tidak pernah menyebut ilmu hukum pidana sebagai itu norma, tapi preskripsi, resep saja, juplak saja, seperti resep dokter. Oleh karena itu saya ingin mengutarakan bahwa sejak awal orang berpikir dalam dua kasus ini, dan dua ranah, dua domain, dua wilayah ini dalam keilmuan. Yang paling klasik memang ilmu yang lebih bersifat normatif ideal ini. Nah, ini saya menyebut ada dua rumpun. Ya, jadi secara analitis itu dua, gitu. Meskipun nanti dalam praktek
itu kemudian tidak bisa dipisahkan dalam menggunakannya. Di orang Belanda dulu menyebutnya ya bisa di onderscheiden dibedakan, tapi tidak bisa discheiden, tidak bisa dipisahkan. Nah, kita bisa lompat dari yang satu ke yang lain, tapi dalam secara analitis sebetulnya ada dua ini. Saya mulai bicara saja ideal, nah ini yang normatif. Ini kerjanya nanti adalah baik buruk ya, on good, on bad, beauty and ya ugly. Ya. Jadi studi mengenai right or wrong. Ya. Jadi the beautiful and the beast, ya beauty, makanya beast yang kasar itu, adil tak adil. Jadi ini mungkin kelompok ethics, aesthetics. Ya. Nah ini yang sangat ideal, malah dulu kalau kita bicara filsafat Plato yaitu kebenaran sejati itu ya di alam ide yang tidak bisa dijamak dengan manusia kecuali melalui suatu kontemplasi yang tidak semua orang bisa menggunakan lakukan. Ini yang kita sebut biasanya kawasan norma, bukan kawasan yang ada tapi yang harusnya ada gitu ya. Ideally ought to be there gitu ya. Jadi adanya di alam ide tapi tidak di alam kita gitu ya. Nah ini gairah normatif. Norma itu sebetulnya kan alatnya tukang kayu, siku itu yang dimasuk dalam kotak saja tidak kelihatan gitu. Tapi kalau perbuatan sudah jadi gitu, itu baru dikeluarkan, dipakai mengukur ini betul atau tidak, siku betul atau tidak. Jadi norma itu dulu artinya ya sikunya tukang kayu itu yang disimpan di kotak, dikeluarkan cepat keluar. Nah ini sekaligus saya sudah bicara soal contemplation itu ya, renungan gitu ya, karena itu banyak orang ketika itu kan mesti menutup matanya, menutup ininya, kemudian masuk ke dunia the inner side-nya itu ya. Barangkali ada patung-patung yang digambarkan langsung berpikir begitu ya, deep in contemplation gitu ya. Nah ini rumpun yang satu ini, the ideal normatif contemplation, kepercayaan bahwa everything sudah sempurna selesai gitu ya. Tuhan sudah selesaikan ini semua. Silakan manusia yang merawatnya, memayu. Kalau sudah punya kacau ya karena manusia itu sudah penuh dosa, tidak bisa mengerjakan apa yang tertib ilahi ini, God's order ini. Tertib ilahi yang sekaligus sebenarnya juga perintah ilahi, perintah Allah, order, tertib, pre-established, sudah selesai. Yang kita lihat ini hanya manifestnya saja. Seperti kalau saya nonton orkes di panggung dengan suara-suara yang indah dengan telinga saya, lampu yang bersinar yang saya lihat dengan mata saya, itu kan kenikmatan indrawi. Sebetulnya itu hanya sudah ada sebelum ada gitu. Ini bahasa filsafat jadi agak sulit ya. Sudah ada sebelum ada. Sebelum adanya di mana? Di ide komposernya. Jadi ketika partitur dibuat keluar dari ide sang komposer, itu yang sejati sebetulnya. Nah, kalau dimainkan di panggung itu hanya manifestnya aja, ini syahdan, muncul pemikiran paradigm yang lain tuh. Karena filsafat itu boleh aja menentang orang punya pikiran lainnya. Dulunya ini adalah masuk sebagai doktrin agama yang tidak mau dibantah. Kan ketika muncul pemikiran berikutnya itu kan terjadi semacam witch hunt ya. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan pre-established, sempurna jadi. Tapi muncul pemikiran-pemikiran bahwa kebenaran terletaknya pertama-tama ya dari mata baru turun ke hati. Karena cinta dari mata turun ke hati, bukan dari hati dulu kemudian baru lihat di mata. Ini kaum yang kemudian kita kenal sebagai kaum empirik lah. Gampangnya itu saja. Empirik itu bahasa datangnya dari daerah Scott sana ya, Scott Inggris lah. Tapi bahasanya orang Prancis yang positif itu.
Nah itu mula-mula memang muncul bukan pada rasio Tuhan tapi rasio manusia gitu ya. Nah ini debat sebetulnya antara rasional dan empirik gitu. Jadi yang lebih benar yang mana yang dipikirkan oleh manusia itu ya. Bahkan ada yang percaya bahwa rasio manusia itu ya bagian dari rasio Tuhan ya. Itu. Tapi kemudian yang paling empirik ya dimulai dengan apa yang kau lihat gitu. Banyak orang melihat tapi kalau nggak berpikir ya nggak dapat apa-apa. Dan kayak yang pakai dicontoh itu kemudian kan si Isaac Newton, dia melihat apel jatuh dari pohonnya, konon ceritanya begitu ya, dari pohon. Sebetulnya berabad-abad sebelum Newton ya orang melihat apel jatuhnya selalu ke tanah. Tapi nggak ada yang berpikir, tapi Newton berpikir loh, kalau ke tanah kenapa tidak melayang ke langit? Apel yang indah itu kenapa tidak naik ke surga sana tapi kok ke buminya iblis? Why? Nah ini yang rasional. Tanyakan mengapa itu? Mengapa jatuhnya ke tanah? Jadi seperti misalnya matahari itu mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Masa iya gitu? Dunia itu datar, flat. It's flat. Oh apa iya? Kun fayakun semua jadi setelah sempurna. Apa iya? Apa bukan karena chaos? Tertib muncul dari chaos, changing, continuous. Pemikiran bahwa semua itu berasal dari perubahan-perubahan yang tak mungkin selesai. Di sini orang tidak lagi mengenakan etika dan estetika, tapi logika, logic. Untuk menjawab mengapa tadi. Entah logik yang didaktif, entah yang induktif, logik ya. Jadi ini ethics, ini didaktif. Ini logik, baik yang didaktif maupun induktif. Dua-duanya akan dipakai untuk cause and effect. Jadi semua mesti dicari, search, cari. Apa ya, mengapa, cari jawabnya. Jadi tidak given ya, jawaban tidak given, bukan buka kitab itu. Tapi observe, cari, search. Ini ilmu yang ilmu cari, search. Akan mencari eksplanasi, penjelasan, not just describing, tapi explaining, menjelaskan mengapa. Yang dibicarakan bukan buruk baik, tapi terjadi atau nggak terjadi di alam empirik ini. Kalau terjadi mengapa terjadi begitu? Kalau terjadi akibatnya apa nanti? Cause and effect. Ini explaining. Kalau sudah bisa dijelaskan ini disebabkan oleh ini menjadi dalil ini. Kalau dalil dicatat, itu nanti memberikan kemampuan kita untuk melakukan. Oleh karena itu kalau ilmu rumpun yang sebelah ini kan itu selalu berkaitan dengan apa dan mengapa. Dan kalau saya tahu mengapa dan mengapa, cara mengerjakannya begini. Kalau ini nanti dikenal sebagai ilmu, bukan sembarang ilmu, tapi yang kemudian disebut science, tidak sekedar knowledge. Di sains selalu punya ciri yaitu based on empirical observation, menanyakan why. Tidak semua diamini saja, didebat, dipertanyakan, dicari buktinya, dan buktinya tidak inner tapi outer dengan melihat observasi, menengarai sebab akibat. Kalau ada gula selalu ada semut, kalau ada gula ada semut, ini mesti agree. Dari dunia yang kelihatannya chaos ini selalu ada keteraturan yang dicoba dicari. Tapi keteraturannya tidak dicari dengan bertanya, tapi mempertanyakan. Pertama-tama dipakai untuk menengarai sebab akibat di alam semesta yang fisikal, kira-kira demikian. Nah ini yang saya coba utarakan, dua rumpun ilmu itu.